Pelajaran yang paling pertama kalau mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Di situ ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya di situ, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Wah, saya nggak mau Pak Ustadz, teman saya menjaga hukum-hukum Allah hidupnya susah. Teman saya yang satu lagi nggak menjaga hukum Allah hidupnya kaya raya, bergelimang harta. Maka sesungguhnya yang dimaksud menurut pandangan Allah. Untuk apa dia banyak tapi tidak ada berkah. Yang kita mau adalah banyak dan berkah. Andai pun tidak banyak, sedikit tapi barokah. Berapa banyak orang mewariskan banyak sekali tapi justru anak cucunya berdarah-darah, bersimbah darah, bertumpah darah, putus silaturahim dan seterusnya. Jadi jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjagamu. Dari mulai bangun tidur kita jaga sunnah-sunnahnya, sampai kita bekerja kita jaga halal haramnya, bersama istri, anak-anak, tetangga dan keluarga kita jaga aturan-aturannya. Kalau kita mencari nafkah kita jaga halal haramnya. Yahfazka, insyaallah Allah akan menjagamu. Itu diantara pesan Nabi kepada Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nashrah laka sadrak. Banyak baca, banyak-banyak baca. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Dua kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak-banyak baca. Wasta'inu bis sabri was salah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi ambil air wudu, salat sunat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira. Aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku kotor, yang suci engkau ya Allah. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat, pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau. Alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah,
kurang oksigen naik ke atas, itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika kalau dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi dalam sholat. Jika semasa hidup banyak sholat fardu yang tidak dikerjakan, apakah wajib menggantinya atau mengqadhanya? Mengqadha sholat fardu yang lama tinggal dulu, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Selesai sholat zuhur, maka dia sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan qobo'an. Qobo'an Ustaz. Qobo'an. Nanti habis sholat asar, dia sholat sekali lagi. Usolli fardhu al-asri arba'a raka'atin qadha'an. Tidak ada ikhtilaf, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau lihat dalilnya gimana Pak Ustaz? Buka handphone, tulis di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, dia rajin menulis, punya rumah fikih. Qadha salat Ustadz Sarwat, tulis, langsung dapat jawabannya. Qadha salat yang terlewat, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, Rumah Fikih Indonesia. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Hanya saja kalau sholat subuh sama asar jangan diqadha di masjid. Yang besok gara-gara ini nanti habis asar qadha. Sholli fardul asri arba'a raka'atin qadha'an. Tidak semua paham. Bapak pulang ke masjid, di masjid bapak orang tak paham, ditengoknya ada sholat ba'diyah asar, langsung dia bilang, siapa ini? ISIS. Bagaimana jika suami istri tidak pernah sholat? Itu maka dia berjodoh, sama-sama tak sholat. Sementara sudah ada anak, apakah perlu dia pisah? Oh tidak. Jadi dalam Islam prosesnya itu panjang sekali. Jadi mungkin dulu karena sama-sama tidak sholat lalu menikah, sekarang punya anak, sekarang suaminya ikut ngaji lalu sholat, atau istrinya ikut ngaji suaminya enggak sholat, atau sebaliknya. Bagaimana sikap kalau istrinya sholat suaminya belum sholat? Maka ibu punya wali. Wali ibu itu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian abang kandung laki-laki, kemudian adik kandung laki-laki, kemudian paman, abang ayah laki-laki, dan adik ayah laki-laki. Mereka memanggil si Fir'aun yang nggak sholat ini, supaya dia dinasehati. Jadi dialog, bukan ibu yang udah ngaji lalu kemudian pulang menceramahi, bukan. Bukan mentang-mentang ibu udah ngaji, kajian ikatan notaris, lalu kemudian pulang habis pengajian dipanggil suaminya, sini sebentar bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Mungkin bahasanya, lisannya lisan orang lain, tapi pesannya sampai. Jadi prosesnya itu panjang. Ibu jangan lupa doa, bapak juga demikian. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Potong-potongan video Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, A'agim, para asatis kiai-kiai kita kirimkan tentang tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi usahanya macam-macam, ada nasihat langsung, ada nasihat tidak langsung, ada doa. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan statement, dia katakan menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja dan tidak relevan dengan zaman, itu berarti dia murtad. Maka kalau suami murtad, menurut hukum Islam otomatis dalam Islam salah satu pihak murtad itu otomatis putus, tanpa dia ucapkan tolak, otomatis putus. Namanya fasah. Kalau dalam hukum Islam namanya fasah, pembatalan pernikahan oleh hakim. Jadi hakim mengeluarkan surat bahwa pembatalan pernikahan. Tapi kalau dia cuma mengatakan
Saya sebetulnya mau sholat, cuman ya nantilah kalau udah pensiun. Nah, itu masih belum, belum murtad. Dia baru sebatas fasik. Papa kapan sholat? Nantilah mah. Kalau ngurus surat-surat tanah nih udah selesai, lalu kita udah mau masuk lubang tanah kata dia. Nah, dia belum kafir, masih fasik. Orang fasik itu belum sampai kepada level kafir, belum murtad. Bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak tahu artinya? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu, enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanak. Jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allaf, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya salatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun salat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tidak hafal, tidak usah baca. Ruku saja tanpa membaca. Tapi ada tumakninah. Tumakninah berhenti sejenak seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Kemudian tasyahud, at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala doa-doa, thayyibatul, segala yang baik-baik, lillah, milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam untuk Nabi. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam untuk kita semua orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu
wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, qul bin nas sama kuliah, hafal insyaallah. Bagaimana supaya kita ini solid dalam persatuan? Yang pertama, lihat titik persatuannya. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Nabi kita satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kitab kita satu, Al-Quran. Kiblat kita satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, berlapang dada menerima perbedaan. Adapun persatuan di organisasi, di masjid, musyawarah. Kalau sudah kalah dalam pemilihan, ya udah kalah aja. Ini banyak ketua masjid, ketua organisasi begitu kalah buat organisasi baru. Kalah jadi ketua masjid buat masjid baru. Kalah jadi ketua masjid gak mau lagi datang ke masjid. Gimana kita mau maju? Oleh sebab itu maka nata'awan fi mattafaqna, mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan, supaya otak kita ini jangan terlalu berpecah belah. Cari yang kita sepakat. Kita sepakat mendirikan pesantren gratis tahfiz Quran. Sepakat? Sama-sama cari tanah, sama-sama buat bangunan, sama-sama memikirkan anak-anak sekolah gratis. Tidak ada ikhtilaf tentang ini. Sama-sama memikirkan supaya anak kita menjadi penghafal Quran. Sepakat? Sepakat. Sama-sama memikirkan kita punya masjid. Di samping masjidnya ada klinik bersalin gratis, klinik gigi gratis. Duitnya dari mana? Dari wakaf, infak, zakat, sedekah. Membuat klinik, membuat rumah sakit, fakir miskin, yatim dan duafa. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Karena kalau tidak begini nanti otak kita akan dihabiskan oleh khilafiyah, 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 khilafiyah. Sampai orang udah tahu kalau ustadz ini yang ceramah, ini pasti khilafiyah. Tertulis di keningnya, ustadz khilafiyah. Mari kita cari titik-titik persamaan. Sama-sama ingin mewujudkan sekolah untuk semua kalangan. Sekarang pesantren mahal, uang bangunan tidak sanggup lagi. Orang fakir miskin mau daftar, menengok daftarnya langsung dia pingsan, mati mendadak. Maka kita wujudkan. Berapa banyak saudara kita di pinggir jalan yang belum makan siang, merantau di perantauan, susah anak istrinya. Bagaimana dia? Maka dibantu, support. Ini tidak ada ikhtilaf dalam hal ini. Saya tidak hanya ceramah. Kami dengan sahabat-sahabat kami membuat yayasan. Tahun lalu menerima tahfiz Quran gratis, tahun ini menerima tahfiz Quran gratis. Kita buat di seluruh daerah kita masing-masing. Itulah cara memperbaiki umat. Insya Allah kalau kita buat ini tahfiz gratis, gratis, tahfiz, 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 insya Allah 5 tahun, 10 tahun Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kajian kita pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh barakah. Mari kita sama meminta berdoa kepada Allah supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Yang belum ketemu jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang belum istiqomah supaya hatinya ditundukkan Allah iman dan Islam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik.